menghabiskan dana itu. Makanya saya bilang kualitas kita itu, pemerintah banyak berkuar-kuar. Ini seperti si Ridwan Kamil berkuar dalam 5 tahun dia akan membuat Jakarta. Ahok saja bersusah payah, itu pun belum sempat 5 tahun. Ridwan Kamil berjanji dalam 5 tahun bisa membangun kota Jakarta. Yang benar aja loh. Saya sudah hidup 31 tahun di Indonesia, masih sama saja. Dora. Ya, saya tanggapin ya, itu tadi sudah Pak Paul sudah menambahi ya. Saya juga sama dengan Pak Paul dari historis privat life-nya itu saya nggak suka sebenarnya, tapi bukan hanya karena Trump membela Israel, tapi saya ada juga info dari teman-teman yang di Amerika bagaimana demokrasi itu terhadap imigrasi dan antisemis ini ya, menghamburkan duit ya. Jadi mengenai Indonesia, mengapa Indonesia ke Cina itu, jangan salahkan Cina ya. Jangankan di Amerika, Eropa saja membuat kerjasama investor bersama Cina. Kenapa? Karena belahan dunia ini ada negara miskin, ada negara kuat. Makanya dibutuhkan China untuk perdagangan. Ya, itu Ferdinand. Ya, di Eropa itu banyak perusahaan Eropa seperti SKF, lalu apa ya, kerjasama dengan China, Mantrak, banyak perusahaan Eropa. Karena negara-negara yang tidak mampu atau negara sekuler seperti Indonesia tidak dapat membeli dan memperjualbelikan standar yang mempunyai kualitas tinggi. Jadi jangan salahkan, saya bukan membela Cina, tapi dari sedikit dagang bisnis ya, perdagangan bisnis ya, yang saya tahu. Mantrak juga punya hubungan kontak, Daihatsu itu kerjasama dengan Eropa. Indonesia bikin sepeda aja nggak bisa. Indonesia punya Pereng hanya membuat assembling kereta atau motorat ya. Itu motorat, bukan motorat balap. Itu pun yang saya dengar informasi ya. Ini akurat ya, itu Ferdinand. SKF di sana untuk keuangan manajemennya berapa tahun itu kosong. Karena kenapa? Indonesia sendiri tidak ada manajemen. Indonesia sendiri tidak mempunyai strategis di dalam bisnis investor. Jadi itu Ferdinand, jangan menjangkau Amerika atau negara lain, China, di dalam negara kita sendiri masih bobrok. Makanya saya harapkan, saya selalu mengumandangkan, keluarkan MUI atau MUI tidak ada bersuara dalam sistem pemerintahan. Dan saya berharap Prabowo bisa membangkitkan kreativitas, inovasi bagi rakyat dan menekan pertumbuhan penduduk. Itu aja intinya. Kita nggak usah menjangkau ke Amerika, ke China. Ya, negara kita sendiri masih belum mampu menangani ekonomi, produksi. Itu saja. Ini ada si Jamie. Jamie, kamu teman gue ya yang dari Norway. Maaf, kurang jelas. Maksudnya? Oh, sorry. Saya pikir Jimmy ini ada teman saya dari Norwegia. Karena namanya Jimmy juga. Namanya ini Jaime. Sorry.
Siap, siap. Pak Pol, saya Ya. mau curhat nih. Saya mau curhat. Boleh sampaikan. Sebelum curhat, kalau nyinggung mengenai si Trump, kenapa saya pilih Trump? Soalnya ini kayak saya ini kan rakyat jelata, jadi saya mau suku bunga itu turun supaya orang itu bisa beli mobil, bisa beli motor, bisa beli rumah kan gitu. Ke satu, kedua supaya pengangguran itu tingkat pengangguran rendah. Kalau tingkat pengangguran rendah, kita ini hidup aman, kriminalisasi itu menurun, sebab semua orang ada punya pekerjaan. Ketiga, kalau menurut saya rakyat jelata ini imigrasi ini, ya kan, berapa puluh ribu orang masuk melewatin pagar yang jebol, masuk sini jadi kriminal, mereka membuat banyak-banyak kejahatan. Itu kan harus diberesin. Kalau menurut saya, kalau banyak orang bilang Trump ini womanizer, banyak ceweknya, itu urusan dia. Dia ada duit, dia main cewek, urusan dia. Ya kan, itu kalau menurut saya. Kita ini cari presiden, bukan cari malaikat. Kalau lo mau cari malaikat, ya suruh si paus itu aja lah jadi yang dianggap orang suci udah jadi presiden kan gitu. Anyway, ini curhat saya nih Pak Po. Minggu lalu ini ada diskusi ya Pak Teddy sama Bu Tora sama saya. Kita diskusi, kita seperti Bu Tora barusan ini mengkritik Indonesia habis-habisan. Masuklah Ibu Linda, dia marah-marah, dia khotbah. Kalian itu mengkritik Indonesia, semua dijelek-jelekan, bla 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 bla. Wah, dia marah besar. Terus saya bilang, saya pikir lagi, kenapa kita ini justru kita di sini mengkritik Indonesia supaya kritikan kita ini at least bisa didengar sama orang DPR. Terus dia, Linda juga bilang, itu orang-orang DPR itu juga nggak ngapa-ngapain kerja sini, itu gereja-gereja mega churches, not doing anything. Makanya itu kita kritik supaya ya mudah-mudahan kita ini didengar oleh pemerintah, didengar sama presiden, didengar sama kejaksaan, kepolisian, kehakiman kan gitu. Jadi kita ini membuat kritik supaya didengar. Jadi bukan cuma kita ini gara-gara kita di luar negeri menjelek-jelekan Indonesia. Bukan, Indonesia memang udah jelek, nggak usah dijelekin. Cuman kalau kritik kita kasih kritik supaya matanya itu melek kan gitu. Nah, jadi itu saya bikin klarifikasi ke Bu Linda. Jadi seperti contoh soal itu Alvin Lim, biarpun dia udah di Cina lagi berobat, dia masih terus ngasih kritikan ke kepolisian, ke Mahfud MD, ke segala macam. Nah, tujuan kita di sini ya supaya mudah-mudahan didengar kritikan kita. Siapa tahu ya kan bisa untuk kemajuan Indonesia. Nah, kalau diakonia, ya kita di Indonesia udah ada, Pak Pol kan udah ada itu diakonia kasih makan segala macam. Kita udah usaha supaya sebisanya Pak Pol ya udah mulai di Eropa segala macam. Kita sebisanya, tapi kalau kita untuk nggak boleh ngeritik, suruh diam-diam doang, gini ya. Saya rasa ya tujuan kita tiap pagi ke sini ya nggak tahu lagi maunya gimana. Soalnya kelihatannya sih kita nggak boleh kritik Indonesia gitu maksudnya. Itu aja Pak Pol. Ibu siapa? Linda Grace. Ibu Linda Grace. Kok tumben Ibu Linda? Marah besar Pak Pol last week. Mungkin salah paham kali, maksudnya nggak nyambung kali. Nggak tahu, dia bilang kalian itu kritik doang. Apa kalian udah berbuat diakonia bla 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 bla. Aduh, saya bilang, kita kan cuma membahas. Sampai si Teddy buka suara, Pak Awe aja sampai buka suara. jadi ya kita memang di sini kita kritik. Kita memang melakukan kritik sosial ya. Sini memang tempatnya kita kan dari pandangan. Mungkin salah paham kali. Kali kacamata kita yang di luar kan lebih bisa melihat ke dalam daripada orang di dalam kadang-kadang nggak bisa melihat keadaan kan ditutupi. Ya kan kita dari luar kan kacamata kita kan lebih luas, kita dengar berita kanan kiri kita kasih pandangan gitu aja. Gak ada maksud jelek-jelekin Indonesia or anything like that ya. Kita harapan kita
supaya ya ada kemajuan Prabowo ini segala macam gitu. Itu aja deh saya mau curhat Pak Pol hari ini. Thank Iya, you. enggak apa-apa. Itu salah paham kali, nggak nyambung kali. Biasanya kan Ibu Linda sama kita kompak-kompakan aja. Kayaknya. Iya, saya kompak sih kompak, cuman dia ini kadang-kadang si Teddy yang masih Bu Dora sama saya lagi ribet, kayak rame nih 3 orang ini Mm-mm. dia masuk. Apalagi ini Bu Dora ini gara-gara Bu Dora ini tukang kompor nih Bu Dora ini juga. Ah Bu Dora, lanjut tuh ada Bu Ellen. Iya, iya, iya. Oh ya Pak Paul, aku tadi aku mau nunggu jawaban Pak Ferdinand, tapi aku ada privat curahan hati. Ada bisa nggak Pak Paul angkat? Lebih baik aku telepon sebentar ya Pak Ferdinand, nyambung argumen saya. Sebentar aja Pak Paul, bisa nggak? Nih Bu Ellen lanjut dulu, Bu Ellen silakan. Iya, Oke. ya shalom postur dan semuanya ya. Saya mau nanya ke Pak Andi, kok saya waktu Ibu Linda itu saya nggak dengar ya Pak Andi ya? Yang saya tahu waktu minggu lalu Itu kalau nggak salah ya hari Kamis ya, kalau nggak salah hari Kamis ya last week. iya, Kamis. yang masuknya dari mula-mula tentang Katolik itu kan? Bukan, Apa 2 kali Bukan. masuk ya? nggak tahu urusan apa deh, saya lupa deh. Ya, Makanya- makanya saya diam aja. Ribet paling lama ya si Tora sama si Teddy. Tapi Nggak tahu deh urusan apa. iya lupa. saya ada, tapi kok saya bagian itu juga nggak denger loh ya? Apa saya Ya, ketiduran? sampai si Teddy bilang udah jangan khotbah gini. Si Teddy juga ngamuk-ngamuk, jangan khotbah dia bilang. Kita cuma kasih pendapat itu aja. Justru ya saya sih buat diaspora ya, saya mengucap syukur ya gitu. Kenapa? Kayak model Pak Andi, Pak Teddy itu, pokoknya yang udah lama bukan jadi warga negara sini lagi. Jadi mereka ini bisa mengomentari, mengkritik pemerintahan di Indonesia ini dengan sangat keras. Seperti contohnya Nabi 27, Gregorius gitu ya, gitu. Itu kan kalau saya pribadi dan juga peserta Zoom lainnya yang masih tinggal di Indonesia kan harus berhati-hati juga, ya kan? Jadi kita mengkritik tapi nggak bisa seenak jidat gitu loh. Apa yang ini keluar dari mulut gitu loh. Harus ada remnya karena ininya kencang sekali gitu loh. Ada situasi. Iya, karena situasi, ya kan, nanti bisa Memungkinkan. inilah, itulah gitu. Rese kan, tahu sendiri. Apalagi kalau menyangkut yang satu itu, gitu. Tapi kalau buat orang kan, Enggak maksud kita kan, kita ini cuma bertanya, kok menurut pandangan saya ini kok enggak benar gitu loh. Tolong jelasin apa kalau di Indonesia memang udah benar. Contoh soal nih ya Bu Ellen ya. Sorry, saya potong sebentar. Contoh soal ini. Saya lihat pengadilan di Indonesia itu kalau orang miskin mau cari keadilan itu susah. nah Perlu iya, duit. Itu kenapa? Kalau di sini Bu kita ngelapor polisi, nggak ada itu namanya administrasi fee. Gini. Kita lapor aja. Kalau laporan kita kuat, sama polisi dimasukin ke kejaksaan. Baru dicari ini orangnya, baru diselidiki, prosecution. Kalau di Indonesia kan tiap step, tiap langkah itu pakai duit. Jadi itu kita tanya, kenapa kok begitu? Terus lagi pula kayak saya lihat nih, saya ngikutin nih pengadilan terutama yang terakhir ini sih Harvey Moise. Saya masih ngikutin. Kenapa itu kejaksaan itu harus membacakan 360 halaman tuntutan? Semua sampai 5-6 jaksa baca sampai mulutnya berliun. Apa gunanya? Kamu tulis aja itemize gitu ke satu kesalahan kamu ini, kedua gini. Terus nanti yang sana membela kan gitu secara hukum. Terus habis gitu yang kedua saya tanya kenapa hakimnya itu banyak ngomong di Indonesia. Hakim yang menanyain terdakwa atau hakim yang menanyakan saksi. Apa hakim itu ngerti bisnis timah? Apa hakim itu ngerti bisnis? Kan saya tanya gitu, bukannya saya ngeritik kan memang saya nggak ngerti, kan caranya salah. Kalau hakim udah bertanya-tanya, apalagi hakim yang dikatakan hakim itu
wakil wakil Tuhan. Jadi Hmm. dia punya pendapat udah bias dong kalau dia mendengar gini. Jadi keputusan dia udah bias, dia udah punya pemikiran, wah orang ini pasti salah. Gak peduli apa alat buktinya apa, alat buktinya nggak peduli. Pokoknya salah aja nih orang kan gitu, Bu. Nah itulah lanjut Belen, itu maksud saya. Lanjut Belen. Udah, nanti dilanjut. Ini ada Pak Kwang, terus ada Silakan Pak Wang. lagi ada Om Toba, Saya, Pak Sur. ya saya cuman mau ingatkan aja itu Ibu Linda waktu itu dia kan bilang emang kita udah kerjain apa, dia bilang itu gereja-gereja yang banyak duit udah kasih apa, itu aja, cuman itu aja yang Iya, saya bukan ingat. menentang itu. Maksudnya jangan cuma kritik-kritik Iya, doang. Ayo bertindak mungkin maksudnya iya, begitu kali. iya, betul, Karena Bu itu Linda yang itu dimaksud selalu Ibu selalu Linda. sejalan dengan YouTube-nya Iya. kita, dengan ide YouTube-nya kita. Nah, Ya, soalnya cuman Pak itu mungkin Pak aja. saya lagi ngurusin ini ya, lagi ngurusin kantor kali ya, Iya, jadi cuma nggak dengar saya. iya. Oke, lanjut Oke, dulu saya nih. kembali Saya saya yakin maksudnya kembali ke begitu. Maksudnya kita jangan iya, cuma bicara. Jadi agenda kita iya. jangan berhenti di sini, tapi harus ada tindakan, Ah, harus ada action. iya. Saya Oh, kembali ke YouTube. Iya, God hmm. bless you. Saya kira Ya, maksudnya ya, begitu. ya, kita juga gini Pak Paul, kita kan juga kritik mega churches, mega Hmm. pastor, kita juga kritikin habis juga. Malah saya ini punya foto-fotonya yang arloji-arlojinya semua mega churches, saya punya fotonya semua, ada yang ngirim. Kan gitu, kita juga kritikan mereka juga, gereja, kan kita bisa itu kasih pandangan, gitu loh maksudnya. Jadi bukannya kita ini ngomong-ngomong apa melawan kadrun doang, kita juga inter correction, maksudnya kita diri sendiri kita koreksi juga. Maksudnya ya memang gereja-gereja nggak bergerak, kita lihat sendiri mega churches sebelahnya gereja gobok, ya kan itu nggak benar, ya kan. Kita juga pernah bicarakan seminggu sekali kayak itu mega churches buka dapur kasih makan orang, kan kita juga kritiki juga gitu. Ini si Dora ini mau masuk lagi, Bu Dora. Boleh, silakan. Pak Paul memang ada kekurangan Ibu Linda. Saya bukan membela Pak Andi ya, karena dia ada pernyataannya apa yang kita pernah perbuat. Nah itu seharusnya Ibu Linda kalau memang menuding gereja, kita kan nggak tahu gereja-gereja itu punya sosialisasi sendiri, budget gereja itu bagaimana. Jadi untuk hal ini memang Ibu Linda kemarin nyasar tujuannya memang saya tahu, kalau saya tahu untuk membangkitkan semangat. Saya orangnya opiniannya lebih gua ambil nggak sakit hati, lebih positive thinking ya Pak Paul, tapi caranya Ibu Linda itu kurang tepat bagi saya ya penjelasannya. Terus kedua sama si Tasya itu, Tasya yang saya dengar, saya pernah juga menampung student ya, saya bukan student di sini. Kadang orang kita ini pemerintah, makanya saya pertama kasih pendapat opinion, pendidikan kita masih jauh efisien kerja kita masih jauh. Boleh tanya Pak Paul, bagaimana kerja di Indonesia, bagaimana kerja di Eropa ya. Jadi efisiensi kerja itu yang membuat tenaga kerja kita tidak laku di pasaran. Apalagi sampai dia berseberangan grup sebelah ini ya, banyak menghabiskan waktu ya. Jadi dan banyak menghabiskan dana itu. Makanya saya bilang kualitas kita itu pemerintah banyak berkuar-kuar. Ini seperti si Ridwan Kamil berkuar dalam 5 tahun dia akan membuat Jakarta. Ahok saja bersusah payah itu pun belum sempat 5 tahun. Ridwan Kamil berjanji dalam 5 tahun bisa membangun kota Jakarta. Yang benar aja loh. Saya sudah hidup
31 tahun di Indonesia masih sama saja. Jadi saya bukan mengkritik Indonesia itu jelek, enggak. Coba kamu semua para politik, para ahli sudah belajar di luar negeri, terapkan pertama sekali itu, tekan angka kelahiran agar kreativitas pendidikan anak, ekonomi rakyat maju. Itu sudah berpuluh tahun loh, Tasya, berpuluh tahun. Bahkan saya masih kuliah, meninggalkan Indonesia udah berapa puluh tahun. Lebih daripada setengah abad. Lebih dari setengah abad. Masih tetap begitu. Nah, yang pintar-pintar itu ya akhirnya ya ikut aja situasi di sana. Goyang-goyang hilang. Maaf ya, ini suami saya bilang ya, Indonesia itu goyang-goyang hilang. Dia punya penglihatan sendiri ya. Itu aja Pak Paul. Ya lanjut, Ompung, Toba, silakan.